Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang onsite di gereja maupun online di rumah, selamat beribadah. Tema kita bulan Juni adalah Born Again atau lahir baru. Setiap orang percaya harus lahir baru. Karakter lama ditinggalkan menjadi karakter seperti Kristus. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih. Apa kabar pada hari ini? Luar biasa, senang sekali dapat bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu, saudara sekalian, di dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita datang untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Sampai pada hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya kami. Kami tahu Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Sebab itu kami hendak datang kepadamu Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kami rindukan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami rindukan Tuhan, kuasa-Mu melawat setiap kami. Bekerjalah ya Allah Roh Kudus, mengalirlah di tengah-tengah kami. Layakkan setiap kami umat-Mu menghampiri tata-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita ungkapkan kerinduan kita kepada Tuhan Yesus. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku,
hadirat-Mu. Bahagiaku penuh. Kami adalah orang yang berbahagia, Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Engkau Tuhan kami. Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu, memuji-Mu. Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, memuji-Mu. Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Saya rindu umat Tuhan saja. Nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan. Katakan, kami rindu diam di dalam bait-Mu, Tuhan. Kami mau menikmati anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Bahagiaku penuh. Yesusku, Engkaulah yang menjadi kerinduan kami, Tuhan. Ku rindu, Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Mari angkat penyembahan-Mu, menyembah-Mu, Tuhan dan Raja-Ku, memuji-Mu. Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu kami sembahkan, Tuhan dan Raja-Ku, memuji-Mu. Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan Raja-Ku. Engkau Tuhan, memuji-Mu yang menjadi kekasih dalam kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh.
Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Katakan di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. di hadiratmu, Di hadiratmu bahagiaku penuh. mari kita sembah Dia. Ambil waktu yang baik. Kami Yesus kekasih Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Engkaulah sumber kebahagiaan kami, Tuhan. Kau yang jadikan hidup kami ini berarti. Hidup kami menjadi berharga karena Engkau mengasihi kami, Tuhan. Kurayala sikirayala yala kura sikirayala kura sikirayala yala yala yala. Kurayala kura sikirayala yala 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 kurayala yala 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 yala. Namamu yang berkuasa. Haleluya. Hanya Jangan puji syukur bagimu. Haleluya. ucapan syukur kami. Namamu yang berkuasa, namamu yang agung. Yesus, Engkau baik Tuhan. Kau yang layani kita. Namamu yang berkuasa. We worship you, O mengundang Bapak dan Ibu, kita dapat bangkit berdiri. Pagi ini kami datang kepadamu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu memuji-muji Engkau. Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Menyembah-Mu
memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Menyembah kami sembah Engkau Tuhan kami, Yesus kekasih mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu, hadiratmu, amin. Bahagiaku penuh. Di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Kita beri sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan bahagia kami boleh penuh. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan segala kekosongan hati kami diisi kembali oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam hadirat-Mu, di dalam bait-Mu kami rindu memuji-muji Engkau, sebab Engkau menjadi kekuatan dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi nama Yesus. Yang mau bersorak-sorai bagi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita puji Dia Bapak dan Ibu, sebab Dia adalah Allah yang layak untuk kita tinggikan. Amin. Yes. Puji Dia, oh, 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 dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh, oh, karena Dia yang perkasa. Puji Dia, oh, karena kebesarannya. Biar yang bernafas, puji Dia. Puji Dia, oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh, karena Dia yang perkasa. Puji Dia, oh, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Katakan, sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikat untuk puji Tuhan. Puji Dia. Dia, oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh, karena Dia
lama sudah berlalu, Yes. yang baru sudah datang ya. Haleluya. Tidak ada kutuk bagi setiap kita untuk meninggikan Amin. Dia. Saudara bahagia berjalan bersama dengan Tuhan. Coba lihat kanan kirinya, benar nggak sih mukanya penuh dengan kebahagiaan? Coba disenggol. Kamu bahagia berjalan bersama Tuhan? Tanya kanan kirinya. Amin. Yuk kita kembali memuji Tuhan. Ku bahagia, penuh sukacita saat Dia Yesus hadir dan menyapa. Sejadikan Dia Raja dalam jiwa, dan aku hidup seturut perintahnya. Katakan saudara, dengan bangga kan ku ceritakan bagaimana kasih-Nya beriku kemenangan. Hari demi hari ku lalui bersama Yesus selalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu, takkan pernah ku jauh darimu. Hari demi hari ku lalui bersama Yesus selalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu, takkan pernah ku menjauh darimu. Amin. Mari dengan penuh sukacita. Ku bahagia, penuh sukacita saat Dia Yesus hadir dan menyapa. Jadikan Dia Raja dalam jiwa, dan aku hidup seturut perintahnya. Katakan saudara, dengan bangga kan ku ceritakan bagaimana kasih-Nya beriku kemenangan. Hari demi hari ku lalui bersama Yesus selalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu, takkan pernah ku jauh darimu. Hari demi hari ku lalui bersama Yesus selalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu, takkan pernah ku menjauh darimu. Haleluya. Saudara merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Amin. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan bangga kan ku ceritakan bagaimana kasih-Nya beriku kembali lagi saudara. Nyanyi dengan bangga kan ku ceritakan bagaimana kasih-Nya beriku kemenangan. Hari demi hari ku lalui bersama Yesus selalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu, takkan pernah ku jauh darimu. Hari demi hari ku lalui bersama Yesus selalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu, takkan pernah ku menjauh. Hari demi hari ku lalui bersama Yesus selalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu, takkan pernah ku jauh darimu. Hari demi hari ku lalui bersama Yesus selalu di hati. Waktu demi waktu yang berlalu, takkan pernah ku menjauh.
Sebelum duduk, saya rindu Bapak dan Ibu, senggol kanan kiri katakan, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Amin. Ya, silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Pagi hari ini adalah minggu yang kedua. Kita ada persembahan kolekte dan persembahan untuk pembangunan. Kita dapat siapkan. Kita akan berdoa. Pak Anton silakan berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan Tuhan untuk menghadap Raja di atas segala Raja. Kami rindu Tuhan untuk mempersembahkan segala apa yang ada di dalam hidup kami. Kami mau menyembahkan sisa hidup kami ke dalam tangan. Dan tak lupa juga kami mau mempersembahkan apa yang kami bawa dari rumah kami ini Tuhan. Berkati apa yang kami persiapkan ini Tuhan, biarlah bisa untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, dengan sukacita kami akan mempersembahkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, menolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari kita undang Allah Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Pribadi yang menawan dan suci, kami rindu mendekat. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak. Roh Kudus, manis dan lembut, Engkau penolong kami, penolong
lagi urapanmu, lawatanmu, kau layak ku perlu, kau terutama di hidupku. Sama umat Tuhan saja katanya. Bekerjalah. Mari kita bangkit berdiri Bapak dan Ibu. Ya Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus bekerja dengan bebas di antara kita. Biarlah Allah Roh Kudus mengubahkan hidupmu dan hidup saya. Urapanmu, Yes Lord, lawat lawat setiap kami Tuhan. kau layak Kami perlu Engkau Tuhan. kau terutama di hidupku. Bekerjalah Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. urapanmu, lawatanmu, kau layak ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. urapanmu, lawatanmu, kau layak ku perlu, kau terutama di hidupku. Ku perlu, kau terutama di hidupku. Kau layak ku perlu, kau yang terutama di hidupku. Ya raya la syirka la kuraya la sikiraya la ya 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 la. Kura sikiraya la. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Oh, haleluya. Sikiara bala bala bala, sikiara bakaya, sikiara kayo. Kami rindu lawatanmu, kami rindu kuasamu, menjamah setiap kami. Oh, kami rindu Tuhan. Oh, ya Rabba, ya Rabba, la, 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 la. Haleluya, haleluya. Sikiara bala, la, 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 haleluya. Ya Rabba, ya Rabba, la, 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 la. Ya Rabba, ya Rabba, la, 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 la. Sikiara bakaya rabu, ya Rabba, la, 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 la. Haleluya. Sikiara bala, 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 la, 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 la.
Kami rindu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu jamahan-Mu. Kami rindu Tuhan kuasa-Mu bekerja saat ini. Sehingga ketika kami datang Tuhan beribadah, kami tidak pulang dalam kondisi yang sama. Tetapi hidup kami boleh semakin diubah sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan Kau berbicara buat setiap kami. Kami mau meneduhkan hati dan pikiran kami. Kami mau tundukkan di bawah kuasa firman-Mu dan juga di bawah kuasa Roh Kudus. Dan kami patahkan semua kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu konsentrasi kami ketika kami sedang beribadah dan ketika kami mendengarkan firman-Mu. Kami tidak mengizinkan iblis mencuri firman yang ditaburkan oleh kuasa Roh Kudus saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan kami mau menjadi pelaku daripada firman-Mu. Kami sambut Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, mari kita katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih buat tim PAW. Mari kita baca firman Tuhan yang menjadi tema di bulan Juni, saudara, di mana kita akan kembali belajar tentang born again atau lahir baru. Ya, mari kita baca dari 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Ini yang menjadi ayat tema kita. Nanti saya minta PowerPoint ini siap untuk ditampilkan. Mari kita baca Bapak Ibu bersama-sama 3, 2, dan 1. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, Bapak Ibu, saya menyiapkan PowerPoint. Ya, di situ saya menulis born again atau lahir baru dan pertumbuhan rohani. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua tadi, di sini adalah sebuah kerinduan Tuhan melalui Rasul Petrus. Makanya Rasul Petrus menulis, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Maksudnya begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau ketika saudara menjadi ciptaan baru, ketika saudara lahir baru, maka Tuhan ingin saudara bertumbuh. Saudara harus tangkap kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan rindu saudara dan saya, kita bertumbuh secara rohani. Kenapa saudara? Karena ada alasannya, supaya saudara dan saya pada akhirnya kita menerima keselamatan yang sudah Tuhan sediakan di dalam hidup saudara dan saya. Saudara, firman Tuhan dicatat bahwa hidup saudara dan saya, kita seperti sebuah pohon. Seringkali ketika saya mengajar di dalam kelas mereka yang dipersiapkan untuk dibaptis selam, dibaptis air, saya selalu menekankan Bapak Ibu, jadi hasilkanlah buah pertobatan. Ketika saudara dan saya bertobat, Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah yang baik. Tujuannya untuk apa saudara? Tujuannya untuk saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini firman Tuhan berkata dengan jelas, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak Ibu, coba saya menerangkan di dalam PowerPoint secara sederhana. Silakan. Nah, saudara, di situ ada sebuah gambar pohon ya. Saya percaya tidak ada sebuah pohon langsung lahir
jadi pohon yang besar. Dimulai dari apa saudara? Benih. Nah saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa setiap hari ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara sedang menerima benih firman. Dan benih firman itu akan bertumbuh ketika saudara menjadi tanah yang subur. Saudara harus punya kerinduan. Saudara, saya percaya bahwa kerinduan seorang petani, ya, khususnya petani yang menanam buah, pohon buah-buahan, saya percaya seorang petani, dia merindukan ketika dia menabur benih, maka benih itu akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah, dan buahnya itu bisa dirasakan. Demikian juga saudara, Tuhan mau supaya saudara dan saya ketika saudara bertobat, ketika saudara memutuskan, saudara mau percaya dan saudara mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sejak saat itu juga Yesuslah yang berkuasa dalam hidup saudara. Hidup saudara bukan lagi milik saudara, tapi hidup saudara adalah milik Kristus. Nah saudara, kita buka kembali slide yang kedua. Apa itu lahir baru? Bapak Ibu, saya mau katakan lahir baru adalah yang pertama merupakan karya Allah sendiri oleh kuasa Roh Kudus. Saudara bisa baca di Titus 3 ayat yang kelima, di sana dikatakan bahwa ketika saudara diselamatkan itu bukan karena perbuatan baik, tetapi karena permandian kelahiran kembali oleh kuasa Roh Kudus. Saudara, ketika saudara dan saya menjadi ciptaan baru, itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Saudara sadar, saudara orang berdosa dan saudara perlu Tuhan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Yang kedua, saudara, apa itu lahir baru? Lahir baru adalah merupakan suatu proses yang instan. Hanya Roh Kudus yang bisa mengerjakan saudara di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang instan saudara, dengan secepat kilat Tuhan bisa mengubah hidup saudara dan saya. Saya bawa saudara kisah daripada Rasul Paulus. Sebelum dia menjadi seorang rasul, dia adalah seorang penganiaya jemaat, ya, murid Tuhan pada waktu itu. Tetapi ketika Yesus datang menemui Saulus saudara di kota Damaskus, maka di situ juga saudara Saulus bertobat. Secepat kilat saudara. Nah oleh karena itu pagi hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu, ketika saudara ada di dalam Kristus, saudara menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Secepat kilat saudara ya, itu yang namanya lahir baru. Kemudian saudara, apa yang harus saudara dan saya lakukan untuk menerima kelahiran baru? Ada dua hal yang harus saudara lakukan. Ya, slide yang ketiga. Yang pertama adalah saudara harus bertobat. Bertobat artinya berbalik dari dosa, di mana saudara meninggalkan kehidupan saudara yang lama dan saudara mau hidup bersama dengan Tuhan. Tercatat di dalam Kisah Rasul 26 ayat 18. Dan yang kedua saudara, saudara percaya. Percaya adalah ketika saudara meninggalkan ilah-ilah lain dan saudara percaya kepada Allah, berbalik kepada Allah. Saudara menjadi percaya hanya kepada satu Tuhan dan satu Juru Selamat untuk selama-lamanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara, jadi ada dua hal yang saudara harus lakukan ketika saudara mau menerima kelahiran baru. Dan saya percaya saudara, tidak ada seorang pun yang dapat bertobat kalau Roh Kudus tidak menjamah hatinya. Jadi kalau hari ini saudara menjadi orang yang percaya, itu bukan karena keinginan saudara, tetapi Roh Kudus yang bekerja, menjamah hati saudara dan saya, sehingga saudara menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Slide yang keempat, apa itu pertumbuhan rohani saudara? Pertumbuhan rohani adalah merupakan sebuah proses, ya, di dalam kehidupan seseorang di mana dia akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, prosesnya ini berangsur seumur hidup saudara.
Gak bisa saudara 1-2 hari atau 1 atau 2, 3 tahun atau 10 tahun. Gak cukup saudara. Ketika saudara mau menjadi serupa dengan Kristus, itu berlangsung seumur hidup saudara. Oleh karena itu saudara, makanya mungkin selama di dalam kehidupan saudara dan saya, kita diizinkan oleh Tuhan. Bulan lalu temanya adalah ujian. Saya percaya saudara, semua sedang menghadapi ujian dalam kehidupannya. Dan tingkat ujian saudara dan saya, satu sama lain itu berbeda-beda. Betul Bapak Ibu? Karena Tuhan Dia tahu yang terbaik. Saudara, saya percaya kita kembali flashback sedikit tentang Ayub saudara. Ketika saya membaca berulang-ulang kali, saya melihat bahwa Ayub ini luar biasa saudara. Dan pada akhirnya Ayub terbukti bahwa dia adalah seorang pribadi yang murni terbuat dari emas. Karena ketika dia diuji, pada akhirnya saudara, Ayub menjadi pribadi yang luar biasa. Dan itu dicatat saudara. Saudara, saya mau berkata kepada Bapak Ibu, pada akhirnya semua saudara dan saya, kita akan mengalami yang namanya proses. Dan saudara nggak bisa protes kepada Tuhan. Saudara nggak bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Aduh Tuhan, jangan ginilah Tuhan. Ya, saudara, di dalam kehidupan saudara dan saya, Tuhan izinkan semua mengalami proses. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, saudara akan mengalami proses. Karena apa saudara? Karena Tuhan mau ketika saudara masuk dalam kerajaan surga, saudara benar-benar terbukti, saudara adalah orang yang memiliki kualitas. Ketika saudara diproses, ketika saat itu saudara sedang diuji kualitas kehidupan saudara. Dan saya percaya ketika saudara berjalan sesuai dengan firman, saudara berjalan dalam pertolongan kuasa Roh Kudus, saudara pasti mampu melewati semua proses itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau sadar saudara. Saya melihat bahwa di dalam Alkitab tidak ada yang tidak mengalami proses. Abraham diproses Bapak Ibu, Musa diproses, Yusuf anak Yakub juga diproses saudara. Mana ada lagi saudara cerita di Alkitab, gak ada yang tidak mengalami proses, semua mengalami proses. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pertumbuhan rohani ketika saudara diproses, saudara akan menjadi dewasa di dalam roh. Saudara akan mendapat mengerti maksud dan rencana Tuhan. Ayub berkata di akhir daripada pasal 42, dia berkata bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Jadi ketika Ayub mengalami proses saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Ayub mengalami pertumbuhan rohani dan dia dapat teruji, dan pada akhirnya Tuhan pulihkan kehidupan Ayub 2 kali lipat saudara. Saudara, kalau saya melihat cerita Ayub di awal, kejadiannya sangat cepat sekali saudara. Kalau Ayub tidak kuat saudara, dia tidak dekat sama Tuhan, dia bisa gila loh saudara. Betul Bapak Ibu? Ketika saya baca kisah Ayub ini, saya bilang, Tuhan kau luar biasa. Tuhan tahu kualitasnya Ayub, maka Tuhan izinkan. Ganggu Ayub adalah iblis saudara. Iblis paling gak seneng ngelihat kehidupan anak-anak Tuhan itu dalam kondisi yang baik. Di salah satu jemaat di tempat ini juga mengalami hal yang demikian saudara. Saya tidak perlu sebutkan. Saudara, keluarga ini juga mengalami saudara, namanya ujian dalam hidupnya. Tapi puji nama Tuhan, saudara dan saya, ketika saudara dan saya diuji, diproses dalam kehidupan ini,
saudara jangan tinggalkan Tuhan. Justru saudara semakin melekat kepada Tuhan, supaya saudara menjadi orang-orang yang bertahan, dan saudara keluar sebagai pemenang. Dan Tuhan bangga dengan saudara. Dan Allah tidak salah memilih saudara dan saya untuk menjadi anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini saya mau berkata, inilah tujuan ketika saudara dan saya bertumbuh secara rohani. Di mana Tuhan mau supaya saudara menjadi dewasa dan saudara dapat mengerti maksud dan rencana Tuhan. Pada akhirnya saudara berkata, oh ternyata ini tuh rencana Tuhan dalam hidup saya. Saudara, saya percaya ketika saudara bertumbuh, saudara akan menjadi orang yang dewasa, saudara punya sikap yang baik, saudara punya respon yang baik, saudara punya baik, dan saudara, saya percaya saudara akan menjadi pribadi yang mengerti maksud dan rencana Allah dalam hidup saudara. Slide berikutnya, bagaimana saya dapat bertumbuh? Hanya dua hal, saudara. Yang pertama, saudara, proses di dalam mempelajari dan menerapkan firman Tuhan. Ya, tercatat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Di sana dikatakan bahwa segala perkataan, ya, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat, saudara. Yang pertama, saudara, untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, serta mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, saya percaya ketika saudara terus mempelajari dan firman itu yang menguasai hati dan pikiran saudara, dan saudara mengaplikasikannya dalam kehidupan saudara setiap hari, saya percaya saudara akan bertindak hati-hati dan saudara akan beruntung dan saudara akan berhasil. Yosua 1 ayat 8 di sana dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sehingga dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, di sana dikatakan bertindak hati-hati. Caranya bagaimana? Ya melalui firman, saudara. Ketika saudara mengambil keputusan, saudara, dasarnya adalah firman. Boleh nggak saya bisnis ini? Boleh nggak saya melakukan hal ini? Saudara cari di dalam firman Tuhan. Saudara pasti akan menemukannya. Yang kedua, saudara, bagaimana saudara dan saya dapat bertumbuh? Saudara perlu berjalan bersama dengan Roh Allah. Setiap hari, saudara. Setiap hari. Jangan, saudara, kalau lagi saudara punya masalah, saudara punya beban, baru saudara datang kepada Tuhan. Jangan seperti itu, saudara. Bapak Ibu, saya mau cerita sedikit ya. Saya ikut doa pagi sampai hari ini, itu bukan karena saya ingin gaya-gayaan, saudara. Tapi itu adalah sebuah komitmen saya. Karena saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan nanti ketika saya diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, saya akan tetap mencari Tuhan. Karena apa, saudara? Karena saya tahu hidup saya ini semua karena anugerah Tuhan. Dan saya perlu Tuhan. Bapak Ibu, sampai hari ini saya nggak pernah mengalami sakit, Bapak Ibu. Betul ya? Saya jarang sakit, Bapak Ibu. Dan itu terbukti, Bapak Ibu. Ketika saya punya komitmen, saya mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan membuat perbedaan. Dan hari-hari ini, saudara, ketika saya menjalankan usaha, saya banyak mengalami paradigma saya diubah oleh Tuhan. Ketika saya menjalankan usaha bisnis saya perkatakan, bisnis ini, hidup saya, semua apapun, semuanya adalah berasal dari Tuhan. Apapun yang saya terima hari itu, saya belajar mengucap syukur. Saudara, memang itu bukan sesuatu yang gampang. Tapi saya mau berkata kepada Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau berjalan bersama dengan Roh Kudus, Roh Kudus selalu mengajari saudara dan saya untuk selalu mengucap syukur. Karena ketika saudara belajar mengucap syukur,
ada kuasa mujizat terjadi. Oleh karena itu pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Karena Dia adalah penolong saudara. Dia adalah Allah yang akan menguatkan saudara. Dialah yang akan mengajar saudara. Dia adalah Parakletos, Dia pengajar yang luar biasa. Dan kalau Roh Kudus mengajari, saudara nggak akan pernah salah langkah. Slide berikutnya saudara. Ketika saudara belajar dan mengapalkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah logos, hidup saudara. Dia adalah firman yang hidup. Oleh karena itu saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, sediakanlah waktumu setiap hari untuk membaca, merenungkan, dan saudara belajar untuk melakukan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu yang mengubah hidup saudara. Karena salah satu indikator pertumbuhan rohani adalah bagaimana saudara dan saya diubah melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara nggak bisa, waduh saya ini orangnya cepat emosian. Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, berarti ada yang salah kalau tahun demi tahun saudara adalah orang yang gampang emosi. Berarti ada yang salah dengan hidup saudara. Saya percaya Roh Kudus Dia akan mengubah hidup saudara dan saya. Saudara akan menjadi pribadi yang berbeda. Saudara, hari-hari ini saya juga diajari oleh Tuhan. Saya punya tetangga saudara ya, di tempat bisnis saya. Ini saya sedikit cerita aja. Bahkan saya cerita sama istri saya. Tetangga saya ini pinjem staples besar saudara. Ketika dia pinjam, saya pinjamkan saudara. Ini sebagai salah satu contoh ya, ketika Roh Kudus mengajari saya. Kemudian dia kembalikan saudara. Tapi dikembalikan dengan staples yang rusak. Lah saya bingung. Loh staples saya nggak pernah rusak kok. Dikembalikan dengan staples yang rusak. Terus saya suruh karyawan saya, coba kamu bilang sama ibu di sebelah. Tadi ibunya itu, kepala kasir yang pinjem. Bilang ini bukan staplesnya kita. Karena saya tahu betul Bapak Ibu, staples yang saya pegang saya tahu betul. Tetapi saudara, saya mohon maaf, saya katakan, tetangga saya itu dengan rasa bersalah, tidak ada rasa bersalah, tidak ada malu. Dia berkata, oh bukan, itu bukannya punya saya. Saya kan bilang sama karyawan saya, coba kamu kembalikan ke ibunya, bilang ini bukan staplesnya toko Marco. Ini staplesnya toko sepatu Bata. Ketika kepala kasir itu bersikukuh saudara, dia bilang, bukan, itu bukan staplesnya kami. Saya bilang sama karyawan saya, sudah, gak usah ribut. Saudara, saya bisa aja, saya mencak-mencak saudara, betul ya? Iya loh saudara, karena apa? Karena saya dengan tulus saya memberikan pinjaman loh, terus dikembaliin kok dalam kondisi rusak, saya bingung gitu loh. Orang setiap hari itu saya pakai staplesnya, saya tahu betul Bapak Ibu, nggak mungkin staples saya dalam kondisi, dalam sekejap rusak dipinjam sama dia. Waduh saudara, waktu itu saya sudah hampir emosi, tapi Roh Kudus menahan. Roh Kudus mengingatkan saya, kamu belajar mengampuni. Saudara, itu merupakan perkara yang kecil. Itu kalau saya perpanjang saudara, saya bisa ribut di sebelah. Betul ya Bapak Ibu ya? Ketika saya belajar menundukkan apa yang Roh Kudus tegur saya merasakan ada sebuah damai sejahtera. Bahkan saya sempat berkata gini, nanti saya mau beli staples 3, 2 saya kasih yang baru ke dia. Saya mau gituin saudara. Iya loh saudara, betul ya? Kan seperti firman Tuhan berkata, kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikanlah pipi kananmu. Kalau engkau diperlakukan tidak baik, perlakukanlah mereka dengan baik saudara. Dan saya berusaha cari saudara, di tempat DIY ya, sebuah toko yang besar, saya cari staples yang paling besar. Dia bilang, maaf Pak, stoknya kosong. Waduh saudara, kalau hari itu stoknya banyak saudara, saya beliin 3, 2 saya kasih yang baru saudara.
Itu loh Roh Kudus. Roh Kudus bilang, kamu beliin kalau perlu yang baru. Saudara, kalau kita hitung-hitung ya secara logika itu kayaknya Tuhan itu luar biasa. Tapi itulah caranya Tuhan mengubah hidup saudara dan saya. Kembali lagi saudara, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika saudara belajar dan menerapkan, saudara mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan, saudara akan dididik dalam seluruh kebenaran. Saudara akan menjadi pribadi yang berbeda. Slide berikutnya. Berjalan bersama dengan Roh Allah, saudara, saya percaya saudara akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan Roh Allah setiap hari, itu memang tidak gampang saudara, karena dibutuhkan kepekaan dan kesediaan saudara untuk dipimpin. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang lemah lembut. Roh Kudus adalah pribadi yang tidak pernah memaksa saudara dan saya. Tetapi saya percaya ketika saudara bertumbuh di dalam Tuhan, ketika saudara mencari wajah Tuhan, saudara bukan lagi dipaksa atau terpaksa. Saudara, kalau saudara bertumbuh di dalam Tuhan, saudara menjadi jemaat yang dewasa, saya percaya Bapak Ibu, saudara akan datang beribadah, saudara mengerti, saya perlu Tuhan. Saya butuh Tuhan. Oleh karena itu saya datang mencari wajah Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus pagi ini, kalau saudara terus berjalan bersama dengan Roh Allah, maka bagian Tuhan akan membersihkan di dalam seluruh hidup saudara. Supaya saudara menghasilkan buah dan buahnya itu akan memuliakan nama Tuhan. Kembali lagi saudara, ketika saudara berjalan bersama dengan Roh Allah, saudara akan diproses. Sakit saudara rasanya. Saya melihat ya, di depan rumah saya ada 2 buah. Buah arbe dan buah ara. Setiap hari saya yang menyirami saudara. Bahkan dari air beras, setiap pagi saya masak nasi, air beras itu saya ambil dan saya siramkan ke 2 tanaman itu. Dan setiap hari berbuah saudara. Dan yang ketika buah arbe itu warna ungu kehitaman, itu manis rasanya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh datang ke rumah saya. Bisa dicoba, buahnya manis Bapak Ibu. Dan tugasnya salah satu istri saya, dia yang membersihkan dahan rantingnya saudara. Dan saya bilang sama istri saya, kalau pohon ini bisa bicara, dia bilang, aduh sakit. Ketika istri saya menggunting dengan pohon tanaman saudara, khusus saudara. Gunting untuk pohon tanaman itu khusus Bapak Ibu. Ya, ketika dia digunting saudara, dalam beberapa hari, 5 hari, itu bisa daunnya itu ranting dan buahnya semakin banyak Bapak Ibu. Lah itu loh saudara, ketika saya merenungkan di dalam Yohanes 15, Tuhan berkata, setiap ranting yang ada padaku tidak berbuah, aku akan membersihkannya, supaya ia semakin lebih banyak lagi berbuah. Saudara dan saya adalah ranting-rantingnya, Tuhan adalah pokok anggur. Oleh karena itu saudara, hari ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu, ketika saudara berjalan bersama dengan Roh Allah, saudara akan diproses terus oleh Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya saudara dan saya terus berbuah, menghasilkan buah dan buahnya itu memuliakan nama Tuhan. Slide berikutnya Bapak Ibu, karena waktu terus berjalan. Ukuran kedewasaan rohani. Nah ini saudara, seperti tadi ketika saudara dan saya mau bertumbuh, ada 2 hal, demikian juga ukuran kedewasaan rohani. 1, perubahan hidup. Ada sebuah transformasi kehidupan. Saudara, di dalam Roma 12 ayat 2, di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Saudara, yang Tuhan mau ubah dalam kehidupan saudara dan saya adalah melalui pikiran. Karena medan peperangan yang paling terbesar adalah pikiran saudara dan saya. Betul Bapak Ibu? Medan pertempuran yang paling terbesar adalah pikiran.
Makanya kenapa Rasul Paulus berkata, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berarti Tuhan mau supaya saudara dan saya punya paradigma yang berbeda. Saudara nggak boleh lagi pakai caranya pola dunia, tapi pakai polanya Kristus, pikiran Kristus. Yang kedua, saudara, yang kedua adalah ketika saudara dan saya menghasilkan buah di dalam kehidupan ini, buah roh, saudara. Ada 9 buah roh, dan itu pernah dibahas, ya, pernah dikupas oleh Bapak Ibu Gembala di dalam renungan setiap pagi. Dan pada bulan ini Bapak Ibu Gembala sedang membahas tentang second coming. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, buah roh itu sangat penting Bapak Ibu. Karena buah roh yang paling terakhir adalah penguasaan diri. Itu nggak gampang Bapak Ibu, betul ya? Diakhiri dengan penguasaan diri. Wah, itu luar biasa memang ya. Ya, Rasul Paulus itu luar biasa, diilhamkan oleh Roh Allah. Sehingga dia berkata, buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Saudara, Tuhan mau supaya saudara dan saya bisa menguasai diri. Karena waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Saudara, jadi ukuran kedewasaan rohani ada 2 barometernya, saudara. Yang pertama, perubahan hidup. Saudara harus mengalami perubahan hidup. Dan itu bukan usaha saudara, tetapi saudara mau Roh Kudus yang mengubah hidup saudara. Saudara perlu kerjasama yang baik. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang lemah lembut. Dia mau supaya saudara berkata, iya Tuhan, aku mau diproses, aku mau diubah. Jadi saudara nggak bisa dengan kekuatan sendiri. Oh, saya mau berubah, nggak bisa saudara. Saudara perlu Roh Kudus. Dan ketika saudara mempersilahkan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran saudara, saudara akan berubah. Dan saya percaya saudara, kalau saudara menulis di dalam sebuah buku diari, saudara bisa tulis perubahan hidup apa yang saya sudah alami. Kalau perlu saudara catat. Seperti kemarin tadi yang barusan saya cerita, saudara, saya sudah belajar untuk apa? Ya sudahlah, kalau saya dikecewakan oleh orang-orang, saya sudah nggak pernah gubris lagi, saudara. Saya cuek. Bagi saya, tetangga saya ini, ya, mohon maaf Bapak Ibu, bukan saya ingin sombong. Ya begitulah kualitasnya orang dunia. Tetapi saya mau belajar Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, biarlah hidupmu semakin hari semakin diubah. Dan orang bisa lihat Kristus nyata dalam hidup saudara. Orang bisa bertobat loh saudara, tanpa saudara berkata-kata. Dia melihat dari cara hidup saudara. Ketika saudara punya kehidupan yang baik, saudara sedang bersaksi. Dan saksi itu saudara, itu sangat menusuk. Dan itu akan dilihat oleh begitu banyak orang. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ayo biarlah saudara dan saya hari-hari ini kita mau diubahkan oleh kuasa firman Tuhan dan oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kehidupan saudara menjadi nyata, hidup saudara benar-benar berubah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, sebelum saya memberikan kesimpulan, apa yang terjadi ketika saudara dan saya tidak bertumbuh secara rohani? Slide berikutnya. Alkitab mencatat di dalam Matius 3 ayat yang 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi saudara, kalau saudara dan saya tidak bertumbuh secara rohani, itu sangat bahaya. Sangat berbahaya saudara. Di mana saudara dan saya akan dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Kalau saya lihat dari bahasa aslinya, dibuang ke dalam api, itu adalah api neraka saudara. Jadi Bapak Ibu jangan main-main loh ya dengan kehidupan rohani yang saudara dan saya
sedang kita jalani. Kenapa Roh Kudus menginginkan saya untuk menyampaikan hal ini? Karena ini penting Bapak Ibu. Ketika saudara dan saya tidak bertumbuh, saudara akan dibuang. Firman Tuhan yang mengatakan saudara, bukan saya. Saya sendiri pun takut saudara. Jadi oleh karena itu, hari ini saudara, saudara harus mengusahakannya. Saudara harus sungguh-sungguh di dalam hidup saudara. Di dalam ketika saudara mengiring Tuhan, saudara berkata, Tuhan aku mau bertumbuh. Karena aku tahu ketika aku tidak bertumbuh, aku akan dibuang saudara. Logikanya gini aja saudara, kalau saudara punya pohon, pohonnya tidak menghasilkan buah, saudara ngapain coba nanam pohon yang tidak menghasilkan buah? Ya lebih baik ditebang. Ditebang dan dibuang, dibakar dengan api. Saya percaya saudara, kalau halaman belakang di gereja ini ada pohon-pohon yang sudah tidak menghasilkan buah, pasti akan ditebang oleh Bapak Gembala, betul? Iya. Ditebang dan nanti Mas Ilham yang akan bakar. Ya. Sampai hangus. Karena apa? Itu tidak berguna. Saudara, Tuhan mau hidup saudara dan saya menjadi hidup yang berguna. Karena ketika saudara tidak menghasilkan buah, hidup saudara tidak berguna. Dan Tuhan bilang, kalau tidak berguna, lebih baik ditebang, dibuang, dan dibakar dengan api. Kesimpulan, saya minta tim PAW untuk maju ke depan. Kesimpulan saudara, saya mau berkata, pertumbuhan rohani adalah pertanda bahwa manusia rohani Anda sehat. Ketika saudara bertumbuh, ketika saudara menjadi ciptaan baru dan saudara terus bertumbuh secara rohani, maka itu membuktikan kehidupan rohani Anda sehat. Tapi ketika Anda tidak bertumbuh, berarti kehidupan rohani Anda tidak sehat. Yang kedua, pertumbuhan rohani adalah akan membawa saudara dan saya dewasa secara roh, di dalam roh. Saudara dapat mengerti maksud dan rencana Allah dalam hidup saudara. Yang ketiga, ukuran kedewasaan rohani adalah melalui perubahan hidup. Saudara bisa mengintrospeksi, saudara bisa mengevaluasi, apakah saya sudah berubah hidup saya. Kalau saudara masih mengeluarkan kata-kata yang kasar, saudara masih cepat emosi, saudara gampang tersinggung, ya, itu berarti saudara belum mengalami perubahan dalam hidupmu. Oleh karena itu saudara, Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu libatkan Tuhan supaya saudara mengalami perubahan dalam hidupmu. Dan yang kedua, ukuran kedewasaan rohani adalah saudara menghasilkan buah yang baik, yaitu buah-buah roh. Dan yang keempat saudara, milikilah komitmen untuk mengalami pertumbuhan rohani. Saudara milikilah komitmen. Saudara bangun pagi hari, saudara cari wajah Tuhan, saudara baca, merenungkan firman Tuhan, saudara lakukan. Dan saya percaya saudara, ketika saudara memiliki komitmen, saudara akan bertumbuh. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Nyanyikan lagu Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
kasih Tuhan Yesus. Kau sudah hadir di tengah-tengah kami memimpin ibadah pagi hari ini. Dan kami sudah memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Dan Engkau sudah berfirman bagi kami Tuhan Yesus melalui hamba-Mu yang terkasih Bapak Pendeta Henry Lee. Kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan dengan benar. Dan kami semua anak-anak-Mu bisa menerimanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kau memberkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu lebih lagi dalam melayani Kau Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Henry Lee di dalam keluarganya, di dalam usaha kerjanya, semuanya menjadi berhasil dan beruntung. Semua karena pimpinan daripada Roh Kudus, sehingga kehidupannya menjadi baik, dipulihkan. Semuanya menjadi berkemenangan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kau juga pagi hari ini menjamah semua jemaat yang hadir di gereja ini ya Tuhan Yesus. Satu persatu Kau pilih, Kau urapi dengan minyak-Mu yang baru. Kau memberkati. Yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah dipulihkan, dicukupkan, bahkan dilimpahkan berkat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Kau berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, Kau sudah lakukan sangat baik. Thank you Lord. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu, dengan kepala, pandang Yesus. Temukan senyumnya yang luar biasa bagi Engkau. Pertama Dia begitu mengasihi Kau. Jesus Christ. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan melindungi Kau. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya Tuhan. Thank you. Thank you Pak.